Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Friska Dunda Fitri, NPM 2088203021. Oke, di sini saya akan menjelaskan materi-materi cross culture understanding. Yang pertama, apa sih itu cross culture understanding? Jadi, cross culture understanding itu merupakan sebuah upaya untuk menghindari kesalahpahaman akibat perbedaan adat dan budaya di antara dua belah pihak yang memiliki latar belakangnya itu berbeda. Seperti contohnya negara Amerika dan negara Indonesia. Di negara Amerika mereka memiliki budaya keseringan, misalnya sering makan sambil berdiri, bahkan makan sambil berjalan itu merupakan hal yang biasa mereka lakukan. Sedangkan di negara Indonesia, makan sambil berdiri bahkan makan sambil berjalan itu merupakan hal yang tidak pantas untuk dilakukan. Jadi, agar tidak terjadi kesalahpahaman dua negara ini antara Amerika dan Indonesia, maka dua negara ini harus memahami budaya mereka dahulu sebelum Indonesia, misalnya orang Indonesia berangkat ke Amerika dan orang Amerika berangkat ke Indonesia. Mereka harus memahami dulu budaya-budaya yang ada di negara tersebut agar tidak terjadi kesalahpahaman. Oke, ada yang kedua merupakan interaksi lintas budaya dan konflik dan adaptasi lintas budaya. Jadi interaksi lintas budaya ini merupakan interaksi sosial antara individu dan masyarakat. Sedangkan konflik dan adaptasi lintas budaya merupakan potensi konflik dalam penerimaan pemahaman budaya baru. Oke, contohnya seperti negara Jepang dan negara Indonesia. Sedangkan di negara Jepang itu orang masyarakatnya itu disiplin dan juga jarang membuang sampah sembarangan. Sedangkan di Indonesia sebaliknya, negara Indonesia masyarakatnya banyak yang kurang disiplin dan sering membuang sampah sembarangan. Jadi, ketika orang Indonesia untuk pergi ke Jepang, orang Indonesia ini harus menyesuaikan diri. Individu harus menyesuaikan diri dengan masyarakat Jepang. Sepertinya misalnya kalau di Indonesia jarang disiplin, di Jepang harus disiplin. Dan misalnya di Jepang itu jarang membuang sampah sembarangan, maka individu seorang Indonesia ini harus berinteraksi dengan orang Jepang agar tidak membuang sampah sembarangan juga, dan mengikuti aturan-aturan yang ada di Jepang. Nah, kalau misalnya contoh dari konfliknya seperti misalnya orang Jepang datang ke Indonesia, sedangkan di Indonesia orang Indonesia keseringan makan menggunakan sendok, sedangkan orang Jepang banyak makan menggunakan sumpit. Konflik ini mungkin merupakan konflik yang susah untuk diterima oleh orang Jepang karena mereka biasa menggunakan sumpit. Tapi mereka harus berinteraksi antara individu dan masyarakat. Jadi orang Jepang harus berinteraksi dengan orang masyarakat Indonesia. Jika orang Indonesia harus menggunakan sendok, maka orang Jepang juga harus menggunakan sendok untuk interaksi lintas budayanya agar berjalin dengan baik. Sekarang selanjutnya ada komunikasi verbal dan komunikasi non verbal. Komunikasi verbal itu merupakan komunikasi lisan berupa pesan yang disampaikan dengan kata-kata yang kita ucapkan. Sedangkan komunikasi non verbal merupakan komunikasi yang tidak menggunakan kata-kata maupun tertulis ataupun lisan. Nah, contoh komunikasi verbal, misalnya kita chattingan dengan seseorang, maka kita misalnya mengucapkan iya, lalu kita ketik dengan menggunakan kata-kata iya, kita kirim dengan seorang yang penerima pesan itu. Itu merupakan contoh dari verbal. Kalau contoh dari non verbal, misalnya ada seseorang yang bertanya pada kita, misalnya apa kamu mau es krim ini? Dia bertanya seperti itu, maka kita menganggukkan kepala atau kita menggelengkan kepala seperti ini, maka itu adalah contoh dari nonverbal. Karena contoh nonverbal ini dia hanya menggunakan gestur tubuh yang menandakan iya atau tidak. Itu contoh dari verbal dan nonverbal. Selanjutnya, komunikasi lintas budaya hubungan pertemanan. Jadi komunikasi lintas budaya hubungan pertemanan ini merupakan dua individu yang saling berinteraksi dan saling menghabiskan waktu secara bersamaan. Nah, dalam menghabiskan waktu bersamaan ini mereka tidak memberikan dukungan secara emosi. Contohnya, mereka tidak saling egois atau mereka
saling saling menghormati perbedaan budaya, bahkan saling menghormati agama yang dianut masing-masing. Dan juga ada selanjutnya ada komunikasi keluarga di lintas budaya. Jadi komunikasi lintas budaya pada keluarga ini merupakan konsep orang tua pada pendekatan atau mendidik seorang anak. Jadi misalnya contohnya kalau di Amerika, orang tua Amerika itu budayanya sering mendidik anak untuk mandiri sejak kecil. Seperti contohnya itu anak bayi di Amerika sudah tidur sendiri dan memiliki kamar sendiri. Sedangkan di negara Indonesia, anak bayi masih tidur dengan orang tuanya dan belum memiliki kamar sendiri. Nah, di sana adalah contoh bagaimana dua belah pihak negara atau budaya dalam mendidik anak. Itu merupakan contoh dari lintas budaya keluarga. Selanjutnya ada yang namanya hubungan pendidikan, nilai-nilai dan hubungan guru dan murid. Contohnya, seorang guru harus mengajari seorang murid untuk berbicara sopan santun, dan guru juga misalnya mengajari bagaimana caranya saling menghormati perbedaan agama, dan juga guru juga misalnya mengajari seorang murid ini bagaimana caranya menghormati ketika orang-orang yang sedang beribadah. Oke, selanjutnya ada yang namanya hubungan kerja dalam lintas budaya. Jadi implikasi lintas budaya ini merupakan proses peran penting dalam pencarian pekerjaan. Contohnya dari keseluruhan memahami dan merangkul implikasi lintas budaya dari pencarian pekerjaan dapat menavigasi pasar kerja global secara efektif. Ya, ini representasi budaya dalam film dan musik. Jadi contohnya seperti misalnya negara Mandarin ini membuat film dan mereka mengeluarkan film bela diri. Maka di sana mereka akan memperkenalkan bela diri mereka seperti misalnya Kung Fu atau Wushu. Nah, kalau di negara Indonesia mereka juga membuat misalnya film bela diri, maka mereka akan mengeluarkan bela diri mereka yang dikenal, misalnya pencak silat atau sebagai yang lainnya yang ada di bela diri yang ada di Indonesia. Oke, yang terakhir ini adalah fashion sebagai media komunikasi. Contohnya di India dan di Indonesia. Nah, di India ini biasanya mereka sering menggunakan baju sari, sedangkan di Indonesia mereka menggunakan baju batik. Jadi, misalnya orang Indonesia datang ke India dan mereka sedang memiliki acara dan menggunakan baju sari, sebisa mungkin orang Indonesia harus menghormati mereka atau menggunakan baju sari juga untuk menghargai budaya mereka. Begitu juga orang India datang ke Indonesia, misalnya orang Indonesia sedang ada acara menggunakan baju batik, maka orang India ini menggunakan baju batik juga untuk menghormati budaya Indonesia, agar kedua belah pihak perbedaan budaya ini bisa menjalin komunikasi yang baik. Jadi ini saja yang bisa saya jelaskan dari cross culture understanding. Kurang lebih saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.